Korea Selatan yang didirikan pada tahun 1984 terletak di semenanjung di daratan Asia Timur dengan batas-batas wilayah sebelah timur berbatasan dengan Laut Pasifik, sebelah selatan berbatasan dengan Selat Jepang, di sebelah barat berbatasan dengan demarkasi militer yang memisahkan Korea Selatan dan Korea Utara. Penduduk Korea Selatan kurang lebih 74 juta jiwa dengan angka pertumbuhan penduduk rata-rata 1,7% per tahun. Dengan kondisi penduduk yang homogen etnik Korea dengan angka literasi 98%. Perkembangan pembelajaran IPS di Korea Selatan berkembang dengan sangat baik. Negara Korea Selatan menerapkan IPS kepada siswa-siswinya agar siswa-siswinya bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. IPS sangat penting bagi siswa-siswi di Korea Selatan agar para masyarakat di Korea Selatan bisa bergotong royong antara sesama manusia. Para pemudanya bisa menanamkan masyarakat yang demokratis dan keterampilan yang baik. Para generasi muda agar kreatif bisa memahami budaya-budaya yang sangat beraneka ragam dan bisa lebih menghormati nenek moyangnya serta menjaga kelestarian budaya-budaya yang beragam di negara Korea Selatan. Ilmu sosial masuk ke dalam pendidikan di berbagai negara di dunia dengan alasan yang berbeda, seperti kondisi keragaman budaya bangsa. Keragaman budaya yang dimiliki merupakan faktor utama penyebab terjadinya konflik. Akibatnya, konflik dan situasi nasional bangsa yang tidak stabil, di antaranya situasi politik bangsa. Untuk mencegah hal tersebut, program pendidikan berbasis interdisipliner dianggap menjadi salah satu pendekatan yang dianggap lebih efektif dalam rangka membentuk perilaku sosial peserta didik ke arah yang diharapkan. Kurikulum pembelajaran IPS di SD pada negara Korea Selatan. Kurikulum pembelajaran IPS di Korea Selatan dimulai tahun 1946 ketika Korea Selatan dibebaskan dari pemerintahan kolonial Jepang dan berada di bawah militer Amerika Serikat. Tujuan utama dari kurikulum ini adalah untuk menghapus sisa-sisa imperialisme Jepang. Kurikulum Korea Selatan direvisi secara berkala untuk menghadapi tuntutan baru pendidikan, perubahan masyarakat, dan batas disiplin akademis yang baru. Kurikulum yang baru direvisi pada tahun 2008 untuk memperkaya pendidikan dasar, meningkatkan kemampuan dan kemandirian peserta didik, mempraktikkan pendidikan yang berpusat pada peserta didik, dan meningkatkan otonomi di tingkat lokal dan tingkat sekolah. Pembelajaran IPS diharapkan dapat membantu peserta didik untuk mengatasi masalah sosial dan mengambil keputusan. Pendidikan ilmu sosial dimulai pada kelas pertama dan kedua dengan pelajaran yang dikombinasikan dengan ilmu pengetahuan dan berjudul Hidup Cerdas. Selama 34 minggu sekolah, siswa kelas pertama menerima 120 jam dan siswa kelas kedua 136 jam IPS. Ketiga dan keempat kelas siswa menerima 102 jam IPS, kelas 5 dan 6 yang diberikan 136 jam per tahun. Pembelajaran sosial mencakup pelajaran dalam sejarah Korea, politik, ekonomi, masyarakat, budaya, serta sejarah dunia, geografi dunia, dan IPS. Perkembangan pembelajaran IPS di Korea Selatan juga berkembang baik. Negara Korea Selatan menerapkan pembelajaran IPS kepada siswi-siswi agar siswi-siswi bisa menerapkan juga di kehidupan sehari-harinya. Sistem pendidikan formal di Korea Selatan hampir sama dengan sistem pendidikan di Indonesia, yaitu terdiri dari beberapa jenjang, di antaranya jenjang pendidikan primer, pendidikan sekunder, dan pendidikan tinggi. Untuk pendidikan primer mewajibkan bagi siswa yang berusia 6-14 tahun. Sedangkan untuk pendidikan sekunder idealnya
dilaksanakan selama 6 tahun, yaitu 3 tahun untuk sekolah menengah grade 7 sampai 9, 3 tahun untuk sekolah menengah atas grade 10 sampai 12, dan untuk tingkat tinggi seperti universitas S1, S2, dan S3. Pendidikan dasar di Korea Selatan untuk kelas 1 dan 2 mempelajari matematika, sains, ilmu sosial, dan seni. Sedangkan mulai dari kelas 3 sampai kelas 6 ditambah pendidikan moral, seni murni, dan musik. Guru kelas atau wali kelas di Korea Selatan hampir mengajar seluruh mata pelajaran terkecuali bahasa asing dan olahraga. Korea Selatan sangat terobsesi dengan pendidikan, maka dari itu sistem pendidikan yang sangat keras sering ditekankan kepada peserta didik. Bahkan tak jarang Korea Selatan mendapat kritikan atas sistem pendidikannya tersebut karena pendidikan yang terlalu pasif dan terlalu banyak hafalan. Akibat terlalu banyak materi yang harus disampaikan oleh guru tidak punya pilihan lain selain memberikan metode ceramah kepada peserta didik. Bahkan banyak sekolah di Korea Selatan yang masih menjalani proses belajar mengajar hingga malam hari. Tujuan dari pembelajaran ilmu sosial di Korea Selatan adalah untuk meningkatkan demokrasi masyarakat agar ikut serta berperan aktif dalam pengambilan keputusan bagi masyarakat dan bangsa. Tapi tujuan dari ilmu sosial tersebut sulit tercapai karena standar masuk perguruan tinggi di Korea Selatan hanya berfokus pada nilai dan hafalan juga teori, tapi tidak terlalu mementingkan cara berpikir peserta didik. Karena di Korea Selatan terlalu mementingkan nilai atau rapot untuk masuk perguruan tinggi, banyak peserta didik yang mengikuti kursus untuk meningkatkan nilai rapot mereka, sehingga banyak yang tidak menghadiri atau tidak mau masuk kelas yang berfokus pada kewarganegaraan atau partisipasi masyarakat.